pagi hari yang indah ini kami menghaturkan doa sebesar-besarnya. Berikanlah doa terbaik bagi sahabat kami Karen Delano. Semoga di operasi hidungnya yang keempat ya. Lubang hidungnya tidak besar sebelah ya. Emang Karen operasi hidung lagi? Katanya iya. Kemarin kan pakai tulang rawan tuh hidungnya. Sekarang mau diganti pipa paralon. Tapi yang satu ini juga jadi bahan perbincangan netizen di luar sana. Operasi juga yang ini? Nah, operasi apa enggaknya kita nggak tahu, nanti kita tanya ya. Coba ya. Tapi yang pasti perbincangannya adalah ketika memang dia berpisah dengan sang suami dan harus mengurus anak-anaknya sendiri. Menjadi seorang single parent di pagi-pagi ambiar dengan jadwal yang begitu padatnya demi anak-anak. Kita hadirkan Celine Evangelista. Sehat, Celine? Iya, sehat, puji Tuhan. Celine, aku tuh kalau ngelihat kamu tuh kayaknya bebannya berat banget. Kenapa sih? Antara banyak pikiran atau banyak cicilan atau banyak apa sih, Celine? Iya, kayaknya banyak utang deh. Dengar ya. Orang yang terlihat seperti kayak beban belum tentu dia banyak utang. Siapa tahu dia banyak uang, tapi dia lagi ngurus banyak yang diurusnya. Bukan berarti duitnya atau banyak kamu utang. gimana sih? Mas Jan salah, itu King Nasar bener. Ya tapi kan aku berpikirnya Celine ini kan ibu dari 4 orang anak. Menghidupi anak-anaknya sendiri. Ya itu kan capek pasti dong. Celine, singkat ya Celine ya. Apa rasanya mengurus keempat anak sendirian? Biaya dari kamu betul semuanya? Enggak semua sih. Berapa persen? Ya mostly. Ada tunjangan dari orang lain. Ada tunjangan. Tapi? Tunjangan dari dedinya kan ada juga. Oh ada juga. Tapi apa rasanya mengurus sendiri? Ya capek sih tapi seneng. Karena kan aku maunya emang ngurusin anak gitu kan. Emang maunya anak-anak sama aku. Ngurusin anak ya? Iya. Bukannya bapaknya anaknya orang lain ya? Kan doang. Kita mau kasih lihat dulu buat sahabat ambiar. Ini dia Celine yang sempat mengajak sang mantangan suami Stefan William untuk bertemu dengan anaknya. Apakah berhasil? Kita lihat yang satu. Kamu tuh berpisah cerai sama Stefan William tahun berapa sih? Ya 2021 ya. 2021. Ya. Terakhir anak-anak ketemu sama dedinya Stefan William itu berapa waktu yang lalu? 2022 mungkin pernah kali ya. Berarti sudah setahun nggak ketemu? Udah hampir setahun atau mungkin lebih atau kurang, aku nggak ngitungin juga sih. Dedinya juga nggak pengen ketemu. Pengen sih pasti pengen ya, mungkin hatinya kan kita nggak ada yang tahu ya. Cuman kan setiap diajak ketemu memang ya lagi sibuk aja gitu di. Sibuk apa sih emang kerjanya Stefan William yang kamu tahu apa? Nggak tahu dia sibuk apa, cuman kan kayaknya lagi sibuk dengan kegiatan dia di sana. Mungkin bukan pekerjaan, mungkin nge-gym, mungkin bisnis nggak? mungkin. Ada alasan, pasti kan punya alasan tertentu gitu. Kenapa tidak bisa ketemu dengan anak-anak? Kalau menurut aku sih. Mungkin diutarakan ke anak-anak? Nggak juga. Jadi kadang-kadang anak-anak aku tuh kan mau telepon dedinya tuh ya nanti ditelepon, iya nanti gitu. Pernah anak aku sih si Koa kan nanya gitu kan, aku videoin aja karena dia nanya terus, aku videoin diem-diem gitu kan. Dedi mana katanya gitu. Terus Dedi kok nggak pulang? Aku videoin kan, aku kirim ke dedinya. Terus dia tiba-tiba lagi duduk gitu, ada videonya juga kan. Dia duduk di kolam gitu sendirian aja. Ngapain nungguin Dedi gitu. Tapi aku kirim videonya, aku videoin diam-diam. Cuman kata dedinya, ya nanti ditelepon, tapi belum ditelepon. Kamu ngelihat anak kamu duduk sendirian terus bilang nungguin Dedi. Itu tuh gimana perasaan kamu ya? Iya pasti sedih sih. Ya maksudnya kan namanya kita ngelihat, aku tuh yang berhadapan sama anak-anak terus, yang melihat dia mungkin membutuhkan sosok ayahnya. Kayak ada beberapa hal yang menurut aku tuh kan perempuan, nggak ngerti gimana caranya jadi laki-laki, nggak ngerti dulu waktu laki-laki kecil tuh gimana. Ngerti gak sih Kak, ada biologis yang aku tuh kadang-kadang nggak paham. Kayak misalnya contoh ya, anak kecil ngajarin cara buang air kecilnya bagaimana ya pertama. Terus gini gimana ya, aku seotodidak aku aja, seinsting aku sebagai seorang ibu gimana. Cuman kan kayak gini tuh kan kadang-kadang kayak harusnya ada dedinya nih gitu. Dedinya di mana? Kamu tadi bilang mungkin dia sibuk di sana. Di sana tuh di mana? Tinggalnya di mana sih sekarang? Sibuk nge-gym, maksudnya gimana? Ya mungkin dia sibuk dengan kegiatannya dia kan. Dia kan tinggalnya di Bali. Oh dia di Bali. Iya, aku tuh nggak tahu
mungkin dia kerja atau mungkin sibuk dengan kegiatan Oke. pribadinya gitu. Tapi kalau komunikasi gitu, misalnya anak-anak entah video call, telepon gitu, ada nggak sih? Ada sometimes kalau kita telepon duluan sih kadang-kadang. Harus telepon duluan, anak-anak harus telepon duluan. Ya aku sih biasanya, yang aku tahu ya biasanya nanya, Dad sibuk nggak, telepon ya, video call ya gitu. Itu siapa yang ngomong? Ya kalau nggak aku, mbaknya lewat handphone mbaknya. Jadi kamu masih panggil dad juga ke dia? Iya masih Dad. Oke, tapi berarti tidak ada, bukan tidak ada ya, jarang inisiatif sendiri dari Stefan William untuk menghubungi anak-anaknya duluan. Jarang kali ya. Mungkin Tapi pernah? pernah ada. Wow. Tapi kalau keluarganya masih baik-baik aja sih. Keluarganya baik-baik aja. Kamu tuh ngejawabnya gimana ya? Maksudku kan anak kamu memang ada yang kecil tapi ada yang sudah paham juga. Ketika mereka bertanya, Dedi mana, Dedi mana, Dedi mana? Alasan kamu tuh, jawaban kamu selalu berulang, mungkin lagi sibuk, lagi kerja. Selalu seperti itu alasannya. Bagaimana cara kamu menjelaskan ke anak-anak supaya mereka paham? Kalau yang besar kan udah paham, udah mengerti. Jadi nggak dipertanyakan lagi. Cuman kalau yang kecil tuh yang suka nanya dedinya. Jadi kadang-kadang tuh dia suka nonton figur hero yang dia suka. Terus itu dia suka bilang, wah aku mau dedi aku kayak gini aja gitu. Dedinya kan nge-gym tuh badannya besar. Dedi aku kan strong, kayak superhero gitu. Dia suka ngebanggain itu ke teman-temannya aja gitu. Bener gak sih, Selin, yang kita dengar katanya Stefan William ini sudah punya pasangan atau teman dekat, seorang wanita yang lagi deket banget, hubungan spesial sama dia, bener gak sih? Bener sih, kalau dari yang beredar sih benar dan emang iya dia punya. Tapi kamu pernah menanyakan langsung? Atau tahu mungkin pernah lihat atau temen, ada kan sini pasti temennya banyak banget di Bali pun. Enggak, jadi enggak kenal mungkin karena dia orang luar bukan Indonesia, jadi circle-nya mungkin berbeda, aku kan nggak ngerti ya. Tapi aku sendiri pribadi nggak tahu dan belum pernah kenalan gitu. Belum Cuman pernah. tahu Oh maksudnya aja. Stefan itu teman-temannya circle-nya banyak bule? Mungkin kalau Yang kamu tahu banyak bule? ya Oke, dan ini juga lah yang dilakukan oleh seorang Selin Evangelista, apapun akan dia lakukan supaya sang ayah dari anak-anaknya bisa bertemu dengan anak-anaknya, apapun akan dilakukan termasuk barangkali yang satu ini. Stefan William sudah setahun tak temui anak. Selin Evangelista sampai izinkan bawa pacar. Sampai kayak gitu ya? Ini statement kamu keluarkan ke Stefan William? iya, di WhatsApp aku bilang di chat kan, jadi aku ngomong, ya kan aku nggak tahu faktornya apa sih kok susah ketemu Ketemu, anaknya gitu. Mungkin emang bener nggak sih sebegitu sibuknya sampai nggak bisa gitu kan. Jadi kan aku nggak tahu kenapa sampai Instagram anak-anak juga diblok gitu kan, kayak gitu. Oke. Dan menurut aku sih kayak, Dad, biar kita damai aja, jadi partner orang tua yang baik, bawa aja nggak apa-apa pacar Dedi, ketemu anak-anak, kenalin aja kan nggak apa-apa. Apakah itu salah satu bentuk keputusasaan kamu karena Stefan William sulit sekali untuk datang ke Jakarta ketemu sama anak-anaknya, jadi kamu ya udah deh, kamu punya pacar bawa aja deh, nggak apa-apa, yang penting kamu ketemu sama anak-anaknya. Iya, kayak gitu. Salah satu bentuk keputusasaan kamu. Iya, maksudnya bukan keputusasaan ya bener mungkin kali ya. Jadi di pikiran aku cuman gimana anak-anak bisa nggak Ketemu fatherless sama gitu. papanya. Meskipun terlepas dari kesalahan apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu kan between us aja. Aku yang salah, Steven punya salah. Itu between us aja gitu. Jangan sampai anak-anak kita jadi korban. Meskipun mereka sudah jadi korban dengan keretakan rumah tangga kita. Betul. Tapi kan kita masih tetap bisa baik-baik aja. Daripada mempertahankan suatu hubungan tapi di dalamnya hancur gitu. Betul. Jadi lebih baik berpisah tapi baik-baik. Yang penting anak-anak tidak menjadi korban, karena bagaimanapun anak-anak butuh figur seorang ayah ya, karena akan berhubungan secara langsung juga dengan perkembangan mereka secara psikologis pastinya. Tapi kalau Selin sendiri, berarti kamu rela ya? Kamu tidak masalah sama sekali, kamu tidak ada perasaan sakit hati ketika akhirnya kamu mengizinkan dia untuk membawa pacarnya ke rumah kamu misalnya untuk ketemu sama anak-anak? Nggak tahu karena belum ngalamin ya. Cuman ya kalau sampai kayak begitu ya nggak tahu gimana nanti. Nggak tahu gimana tuh berarti ada kemungkinan kamu akan Kan merasa... perasaan kan nggak bisa ditebak kan, tergantung. Kalau sekarang sih yang penting anak-anak aja gitu. Oke, ketika kamu berada di samping mereka, di samping anak-anak, dan ketika mereka sedang berkomunikasi dengan ayahnya, dengan Stefan William, kalimat apa yang paling kamu ingat dari anak kamu atau sebaliknya? Jadi kapan pulang gitu kan? Iya, Dedi lucu sih. Kayak Dedi working terus, Dedi udah jadi bilioner ya, Dedi ini ya gitu. Kayak,
Menurut mereka kan kerja kan tuh berarti kalau kerja terus nggak pulang-pulang tuh berarti bakalan bawa monsterling billionaire apalah bahasa anak kecil gitu lah. Jawabannya Stefan William apa? Ketawa aja. Tapi dia tidak menjanjikan kapan mau ketemu, kapan akan datang. Ya nanti ketemu Dedi ya gitu. Hanya seperti itu ya. Dedinya itu mau ketemu sama anak-anak tuh maunya anak-anak doang atau nggak ada kamunya, kira-kira menurut tafsiran kamu aja kira-kira gitu? Mungkin nggak mau ada akunya kali, mungkin. Oh, jadi mungkin kamu ngedrop anak-anak aja gitu, terus kamu pergi nanti udahnya jemput lagi gitu? Iya, tapi nggak apa-apa juga. Yang penting kan anak-anaknya aja. Pernah ditawarin gak sih gitu? Nggak, belum? Enggak, belum pernah. Belum pernah ya. Buat Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini yang pernah dirasakan oleh seorang Selin Evangelista. Nanti kamu boleh kasih tahu kenapa kamu sampai merasakan yang satu. Mulut semua orang, tapi kamu hanya bisa menutup telinga kamu sendiri, termasuk hati dengan cara berdoa. Doanya kamu tuh biasanya ketika kamu merasa sedang rapuh dalam titik terendah kamu yang berhubungan dengan anak-anak tuh doanya apa sih seorang Selin Evangelista yang kita nggak pernah tahu? Doa apa ya? Masih doa diucapin. Tapi doa biasanya sih ya pastinya agar iman aku dikuatin. Terus jalannya tetap di jalan yang emang ditunjuk sama Tuhan di situ gitu kan, emang jangan sampai melenceng kemana-mana gitu. Kalau bisa Tuhan tuh tetap gandeng tangan aku, tuntun aku tetap di jalan yang telah Tuhan sediakan buat aku gitu. Selin, apakah tanggung jawab Stefan William sebagai seorang ayah untuk menafkahi bisa dikatakan 100% memenuhi kewajibannya? Kewajiban itu yang tertera dari hukum setelah perceraian. Apa kalau boleh tahu saya? Ya, maksudnya Memberikan nafkah. Per bulan penetapannya misalnya berapa? Sekian, penetapannya sekian yang dia berikan gitu. Berapa sih kalau boleh tahu penetapan di pengadilan? Jangan dong, di Google aja kan ada. Oke. Cuman ya Tapi itu dipenuhi? Dipenuhi ya, tapi kan dari manajer juga kadang-kadang kan mungkin dia kan nggak memegang semua milik dia, mungkin dari manajer, jadi manajer aja yang udah langsung motong duit dia dari dia gitu Kak. 1 digit gitu, 2 digit, 3 digit, 2 digit. Oke. Jadi tapi kalau urusan nafkah ini semua benar-benar dia Dipenuhi sama- penuhi semuanya. Ya, Tidak terlewat sekalipun. ya nggak pernah sih. Nafkah secara materi. Sebulan, 2 bulan yakin tidak pernah terlewat. Pernah. Pernah sih. Ya karena aku pernah cerita juga. Kalau kelewat gitu biasanya ngubungi kamu nggak untuk meminta maaf atau? Enggak. Paling aku bener-bener totally, mungkin dia kadang-kadang nggak ngerti kali dia udah ngasih atau belum gitu kan. Mungkin itu kan dari Manajernya dipotong langsung Jadi kamu ya. yang ngomong sama manajernya? Jadi ya, Mas ini gimana buat anak-anak gini. Oke. Ya kalau misalnya emang dedinya masih belum ada kerja ya udah nggak apa-apa juga. Jadi aku aja. Selin, orang tua tuh punya banyak ketakutannya kalau punya anak ya nggak sih? Bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada ayah yang sempurna, apalagi ketika salah satunya tidak ada gitu, berarti harus sendiri untuk bisa membimbing gitu. Menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah. Kalau dari seorang Selin sendiri, keinginan Selin untuk anak-anak itu apa sih? Pastinya aku pengen anak-anak aku tumbuh jadi orang yang baik, imannya kuat. Pengen jadi anak-anak yang damai hatinya, hidupnya gitu kan. Ya karena dengan imannya kuat aja dia bisa menjadi, dengan orang baik dan imannya kuat aja dia udah bisa menjadi versi terbaik dari diri dia. Apapun yang dia mau lakukan aku pasti akan selalu dukung selama itu positif dan dia jadi orang baik gitu. Oke. Satu kalimat yang bisa menggambarkan perasaan kamu tentang anak-anak. Gak ada kata-kata sih. Kayaknya kata-kata aja tuh gak cukup gitu. Buat menyatakan perasaan aku ke anak-anak. Cinta juga nggak bisa menyangkup semua apa yang aku rasakan buat mereka gitu. Capek nggak sih Selin? Pastilah capek. Kalau dibilang nggak capek, enggak kok, aku seneng banget, aku nggak capek kan nggak mungkin. Stres, apalagi kalau punya anak 1 aja udah pusing, gimana punya 4, adik 3 di rumah ya kan. Aduh, yang kalau kita tuh Itu semua misalnya menjadi tanggung jawab kamu ke mereka. Iya. Jadi misalnya kayak kita kerja nih, misalnya kakak belum ada anak, kakak kerja aja udah capek kan pulang ke rumah. Iya. Gimana lagi aku dengan 3 adik dan 4 anak gitu di rumah, belum lagi ngurusin masalah rumah tangga. Bu ininya begini, bu itunya begitu, mami ini sekolah begini, mami ini anaknya begini gini. Ya kan pasti semua harus dihandle sendiri. Aku bilang kok sama dedinya, Ded aku kayaknya nggak sanggup Ded begini sendiri gitu, aku bilang.
Aku capek juga, ada momennya aku capek gitu. Terus gimana jawabannya? Nggak direspon sih masalah itu. Selin kalau lagi sendirian gitu ya, kalau orang tuh kadang suka apa ya, refleksi diri sendiri, kontemplasi gitu ya. Kalau kamu sendiri tuh yang kamu selalu pikirkan ketika lagi sendiri itu apa sih? Kalau lagi sendiri apa ya? Aku tahu jadwal kamu tuh padatnya sangat luar biasa sekali. Sobat Ambiar ini aku harus kasih tahu ya bahwa dia tuh bisa syuting dari subuh ketemu subuh. Sering banget aku ketemu dia mukanya tuh udah yang kayak, aduh, kenapa lo ya capek banget? Ya? Iya, aku syuting dari pagi ketemu pagi. Kadang dia tidur di mobil, tidur di Harus studio, jaga kesehatan segala macam. juga sih. Iya. Apa sih Selin yang kalau lagi sendiri tuh, kalau lagi capek banget tuh apa dalam pikiran kamu nih? Kalau lagi sendiri tuh ya tidur lah Kak biasanya. Cuman apa ya mikirin aja nih 5 tahun ke depan gimana ya, 10 tahun ke depan gimana ya gitu. Kedepannya Siap seperti nggak apa? ya gitu. Tapi rezeki sih nggak bakal kemana sih. Amin. Kita nggak tahu. Selin, apa yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri, berjuang sendiri, lelah sendiri, untuk anak-anak, untuk adik-adik, untuk keluarga, untuk diri kamu sendiri. Apa yang ingin Selin sampaikan? Untuk diri aku sendiri mungkin harus selalu bisa menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Pokoknya terus menjadi versi yang terbaik, terus menjadi baik gitu. Untuk Stefan William, ayah dari anak-anak kamu, apa yang mau kamu sampaikan? Semoga sehat terus, bahagia terus, itu aja sih doa-doanya. Semoga sehat dan bahagia terus. Ya. Kamu bahagia sekarang? Ya bahagia apa enggak kan kita yang bikin sendiri. Yang kamu rasakan? Dibahagiain aja. Bahagia aja aku sih. Selama anak-anak sama aku, anak-anakku seneng, bahagia ya aku bahagia. Kalau anak-anak sedih aku sedih gitu. Gitulah. Semoga semakin bahagia. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Muda.